Pak langsung menghampiri kemanapun dia targetkan. Dan Chow, apakah Granger akan diambil? Tapi ternyata tidak. Parsha lebih dipilih dulu dari RRQ Hoshi. High ground yang cukup baik tentunya akan diamankan terlebih dahulu. Dan mungkin ini akan diamankan oleh Psycho. Dan apakah akan ada Chow untuk R7? Karena kita tahu Chow R7 ini benar-benar Chow yang freestyle dulu, bos. Udah lama Pak ya? Udah lama. Udah lama banget kita nggak ngelihat bagaimana Psycho menggunakan Chow-nya. Tapi satu hero yang diambil adalah Popol and Kupa. Popol Kupa. Chow, saya kok nggak bakal pakai Chow. Gak bakal? Nggak bakal pakai Dia Chow. sekarang lebih ke support killer Chow-nya ya Pak? pasti Dia dipakai Varsha, R7. dia Varsha. Support match killer ya Iya, kalau sekarang betul untuk di arah Psycho-nya. Dan ternyata Popol sudah dibuka begitu saja oleh Ken Visarov. Serigala menggunakan serigala. Yap. Tapi dari arah Kiyoshi, mereka harus mengamankan salah satu hero mungkin dari Genghis Arowov yang bentar, gua agak sedikit membingungkan karena Linasmi bisa menggunakan Benedetta. Kalau aku sih ya, Ben Ellis. Alis, gue setuju. Buat RRQ Hoshi-nya Ben Ellis sih. Kalau dari Genfix Arrow last bandnya mungkin bisa ke arah Hayabusa. Mas bandnya ke arah Hayabusa. Oke, kita bakal menyaksikan. Tapi Wang-Wang yang sudah diamankan, Wang-Wangnya Papulung yang gak aman kali ini udah tidak boleh bermain nih Papulung. Wang, dan Wang. Bisa-bisanya langsung mendapatkan ban untuk di babak playoff kali ini. Cuman untuk sekarang kalau menurut gua ada satu jungler lagi sih yang dihilangkan karena setelah ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan jungler dan itu sekaligus memperkecil pemilihan dari ini sendiri loh. Dan ternyata Elis. Wow. Malah Lemon. Genfix Arrow. Karena Lemon. Ya, karena Lemon Ingat salah satu gak? alasannya. Pertama kali di season berapa? Lemon yang pakai alis, ingat nggak Be di samping? Iya. Itu Dan itu bener-bener kayak nabrak-nabrakin semua hero di late game sih. itu Lemon itu waktu itu lagi sering-seringnya main alis, Ya. Paramis. Kalau misalnya masih pada ingat. Iya. Lemon tuh dulu. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, Genfix Arrow malah mungkin bisa saja mengincar ke arah Kagura. Kagura Gold Lane ya. Kagura Gold Lane. Tapi menurut gua pribadi Kagura Gold Lane mungkin agak sedikit nanti karena ini mungkin ke arah Granger untuk seorang botol. Bisa jadi Granger atau enggak YSS. Atau jangan-jangan Grangernya bakal ngamanin Benedetta. Karena mereka punya Popol Kupa loh. Oh iya. Popol Kupa kan berarti main poking damage sama single target. Jadi mereka main culik-culikan. Bentar, lihat Super Awat sedang berpikir dengan cukup keras dan Oh, Oke, Granger. Granger benar saja. Yes, Dengan kan? single target. Single target. Karena di sini balik lagi Profesor. Popol Kupa nih bisa kedua-duanya. Bisa Lemon ke Benedetta, lapu-lapu, fix. bisa ke arah Granger juga tapi Lemon fix lapu-lapu. lapu Lemon. Fix. Lemon, lapu-lapu, terakhir kita lihat dia Di bermain M2. di M2. Ya. Itu menggila Pak, abang-abangan Jim kalau sudah sampai di tangan Lemon. Retak tanah Land of Down Apa? dibikinnya. Abang-abangan Jim. Abang-abangan Jim. Lo nggak tahu. Kenapa Pak? Ini hero yang pakai Lemon. Iya. Yang tiap hari ada di pasar malakin orang-orang. Tatoan bro. Megang pasar. Megang golok. Gimana menurut lo aja? Ya kan, dan ternyata Cloud untuk seorang Albert dan Albert menggunakan Cloud, salah satu natural counter untuk seorang Granger yang ketika di dive in bakal cukup berbahaya. Tapi ternyata di sini di sisi lain Watt bakal head to head dengan adanya satu buah Esmeralda. Esmeralda Pak. Esmeralda. Ya, tapi yang akan menarik adalah kita melihat nanti di gold lane-nya Benedetta mungkin bisa saja bertemu dengan lapu-lapu. Yoi. Ini akan sangat menarik ketika kita melihat dari siapa duluan yang akan lebih cepat melakukan clearing minion dan juga melakukan rotasi ke arah Turtle Pit. Dan inilah dia game yang kedua dari sisi RRQ Hoshi. Mereka memiliki Matilda, Chow, Varsha, Cloud, Lapu-Lapu, Genfix Arrowwolf, ada Yves, Benedetta, Popol, and Kupa, Ranger, Esmeralda. Wow, ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang sesaat lagi akan berlaga. Genfix Arrowwolf, satu kemenangan di game kedua akan berhasil memulangkan RRQ Hoshi, tapi RRQ Hoshi pun masih terbuka peluang untuk bisa menyamakan dan pastinya Land of Dawn akan membuktikan. Akankah sang para kawanan serigala mampu? Serigala sedang lapar. Dan langsung kita back to the Land of Dawn. Kali ini Genfix Arrowwolf sudah berhasil mendapatkan poin yang pertama. Sudah pin di depan sana dengan Matilda. Dan buat kalian semua, lihat. Kali ini pertempuran di arah mid terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali nafas untuk kedua belah pihak. Yap, sementara di bagian bawah R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Dan itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipasang begitu saja Albertnya. Bakal dihindari dengan satu mobil Retribution. Retribution masih dihindari begitu saja. Ada pin juga ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa Retribution. Dan udah gue bilang kemarin, kalau Chow sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane.
Karena kalau dia berhasil mendapatkan WV dengan cukup aman tanpa di zoning out, dia bisa dapetin heptasis di menit yang cukup cepat, Profesor. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi, dia bisa ngamanin di menit 3 sih harusnya. Yes, benar banget. Dengan harga heptasis yang memang terjangkau lah. Yap. Itu heptasis itu terjangkau, oke affordable, dan Tapi efeknya efeknya sangat-sangat mengerikan, Efek Pak. ambushnya sih ngeri banget sih. yes, benar banget. Dan lihat Lemon yang terzoning out di arah top lane sana, bahkan dua player dari tim Gameflix Arrow kali ini masih memberikan permainan, dan Psycho agak sedikit kewalahan, dan harusnya Psycho ingin membalaskan dendam ketika dia menggunakan YP tadi, Profesor. Iya, dan Papul. YV tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil. Dari Psycho-nya hanya saja sekarang kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan, Jahat. pinnya mulai digigit di bagian belakang. Ada sayapnya yang digaruk-garuk, tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari dua pemain, langsung dilompatin ke lapangan, langsung dibetok aja, sedikit lagi SP-nya dan langsung menghilang. Popol and Koopa. Lemon, bukan sembarang Lemon, first blood digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya, dan bahkan Fredo Q2 menahan satu buah flickernya. Lihat di belakang sana, Wave Striker Garot Sar, botol, langsung di follow oleh seorang Albert, langsung ke arah belakang, botol pun tumbang. Oh my god, permainan luar biasa, bahkan di arah mid lane sana, Was mengganggu pergerakan dari seorang Rinasmi, dan lihat kali ini mencoba untuk mengejar di arah top lane, masih bisa bertahan, dan kerugian yang luar biasa untuk tim Mararkyo. Gameflix Arrow. Yap, tim Gameflix Arrow mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. 2 poin berhasil dicuri dari mereka, dan salah satunya adalah botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang Ararkyoshi sudah mulai panas. Bagaimana, Bro? Ya, kayak di early game mereka bener-bener advantage banget. Apalagi dengan source skill ultimate yang memang dipaksa udah dikeluarkan. Tapi Ararkyoshi kali ini akan kehilangan satu objektif yang cukup penting, Turtle. Yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi di arah top lane dari teman-teman Ararkyoshi dipukul mundur oleh Gameflix Arrow. Tapi kalian sadar gak, kenapa R7 komit banget sama seorang botol? Karena ketika botolnya tumbang, kemungkinan besar Gameflix nggak coba untuk invasi tim fight. Dan ketika itu terjadi, tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold. Brave Fighters ke arah belakang, pergi begitu saja, bahkan lewat satu versus everybody. Gak bisa menang dengan cukup banyak, terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin satu buah purple dari seorang botol. Wow, dipaksakan keadaannya, lalu di bagian belakang ada sedikit backupan. Federasi dikeluarkan, Psycho-nya pun langsung kembali ke posisi semula. Purple buff harus dilewatkan dari Gameflix Arrow. Ya, dan mereka harus kehilangan satu buah jungle monster lagi yang cukup penting. Satu buah Serpent Purple buff untuk seorang bottle, dan ini bakal jadi kerugian bagi bottle-nya sendiri. Namun untuk dari segi gold mereka lebih ahead karena Turtle tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan untuk timnya. Yap. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan, dia udah punya Deadly Blade, dan dia akan menghajar Super Awal Supriyadi dengan life drain 50%-nya. Oke, lagi-lagi retribution diamankan oleh seorang botol di arah bottom lane. Vinegar di depan sana, yang sebelumnya saja tergigit begitu saja, nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon sudah berada di arah rumput. Lemon bakal membuka Brave Fighters-nya kalau teman-teman udah pada siap, tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon tercedo. Lemon terjatuh di bagian bawah. Wow, Esmeralda-nya menjadi korban lewat aksi pengeroyokan langsung dilakukan oleh Ararkyoshi. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya dilompatin langsung. Rinasmi masih bisa kabur kah? Dikejar, di-flickerin aja. Lemon versus everybody dipasangkan begitu saja. Federasi sekarang belakang menjemput seorang Lemon, tapi War Manipulation gak mau meninggalkan begitu saja. Lemon butuh di depan sana, Fredo Kitty harus hilang. Oh my god, pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Lemon harus juga dengan seorang Fredo QC. Wow. Sebuah buying time yang begitu mengerikan dilakukan oleh Lemon barusan. Profesor. Gila. Iya, bahkan kalau misalkan kita melihat dari absorb damage-nya dia dapetin 2 kali, makanya Yap. dia benar-benar sustain di depan. Dan Rinasmi-nya juga tadi sempat ke pick off, di mana dia benar-benar dalam keadaan yang memang kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu Eye for Eye, dia bakal Ini bakal hilang. diinvis. Lihat di arah belakang sana, SM harus siap. Langsung saja dikeluarkan begitu saja. Fredo Kitty sekarang mau, tapi lihat langsung Federasi dikeluarkan untuk zoning out. Albert, retribution bakal diandalkan di sini. Apakah Aman, berhasil aman. diamankan? Dan ternyata diamankan oleh seorang Albert. Langsung ada blessing 2 dikeluarkan. Seberapa Supriyadi masih mau lebih. Ada After Damage di sana. Albert tingkat ini Semeral dan Superawal Supriyadi masih mau lebih. Dan ternyata ada mati lane itu bagi begitu saja menjadi buah hadiah untuk tim Gameflix Arrow. Iya, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Sementara Rinasmi pun hanya seorang diri yang menjadi korban dari Gameflix Arrow. Walaupun Turtle tadi udah menjadi milik dari Mau Ararkyoshi. nggak mau, Pak Pulo. Mau nggak mau. Ini mau nggak uam. Dimana kalau dia nggak coba paksa ke sana, mungkin bakal rugi banget untuk Gameflix Arrow. Tapi kali ini lihat, Fredo Cutie udah memaksakan diri, udah memantaskan. Oh, Hai. ya, KO, Ji. Hah? Iya benar. Kayak gua. KO.
Tapi suka balik-balik begitu. Sehari segame lu riset berapa kali? Ji? Ya, jangan ditanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under, mau tidak mau dia harus respect terhadap damage deal dan dia akan menuju ke arah brute force terlebih dahulu. Oke, flicker udah dikeluarkan, R7 masih mau lobby, ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flicker, ingat, pedestal dikeluarkan, damage terlalu sakit, coba digigit, botol masih mau lobby, ada saya ke depan sana, lihat langsung ke arah Sony, Fredo Kitty, Sakara, Tomat, Alba, tengah belakang, duetnya bersih, tapi satu poin tambahan. Clay masih coba dikejar, masih mau pulang, gak boleh digoyah, dan Clay dengan war manipulation-nya, Albert gak ada satu buah, ambil revenge, oh my god, ingat, nafsu membunuhmu, Shadow didapatkan oleh tim Game Romo, botol yang mendapatkannya, Pak Pulu. Nafsu muda Albert tadi sepertinya mulai terlihat ingin mendapatkan Eve, namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi masih mengganggu, masih memberikan sebuah backupan terhadap botol yang ada di top lane sana. Ya, dan bahkan point shutdown-nya diamankan oleh Battle. Itu Lihat bagaimana Battle langsung menyusul di level yang sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert kalau Di sampai pasar dia ada bisa Lego, shutdown dan lagi. belakang ada botol berhasil tumpahkan, lihat. Masih ada R7, satu poin tambahan. Oh. Ada final blow, the way of dagger yang salah. R7 tergojek oleh seorang botol. Clay? Dan lihat R7 gak boleh pulang, mau jadi goyang presiden. Sekarang bakal langsung dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput, R7-nya tumbang. Ini bisa menjadi bencana untuk Anarkiosi. Oke, tapi Albertnya, Oh, no. Albertnya terkena lagi dan dia pun harus menghilang. Wow, sebuah sergapan yang sangat indah dari Gambling Iron Wow. bahkan- Serigala mengamuk. Mengamuk dan bahkan tadi langsung Albert dihilangkan dengan execute real world manipulation. Lihat bagaimana impact dari satu shutdown yang sangat mengerikan dan turtle-nya udah mulai dikendalikan lagi bagi Genflix Arrow. Profesor KB, Genflix Arrow sudah melakukan snowballingnya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Genflix Arrow, tapi Ararkioshi akan mampu memberhentikan pergerakan dari tim Genflix Arrow. Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya untuk Genflix Aerob masih sedikit menguasai karena mereka mendapatkan satu center yang ada di bagian tengah ini, Pak. Benar-benar. Dan itu mahal banget loh. Mahal, Jarang banget kita melihat Araki Hoshi kehilangan mid lane turretnya. Jarang, Pak. Nih, sebelum orang-orang tahu kalau mid lane turret itu mahal banget, Lemon tuh dulu udah pernah bilang, kalau misalnya apapun yang terjadi, gue bakal lakuin untuk ngedefense di arah mid lane turret. Bodoh, ini jarang banget, Pak. Udah kayak dia balas chat gue jarang banget, Pak. Ya Allah, Oh. iya malah curhat ya. Ya Dia udah. bukan gak ada sinyal, Jadi, gak ada perasaan. Makanya kita lihat di sini betapa pedulinya para pemain dengan salah satu mid lane turret yang seperti dia peduli dengan kita. sambungin Oke, lihat semuanya, Lemon yang ya. masih mau lebih. Refactor dikeluarkan, Fredo Kitty ke arah belakang. Double Masih stun. Lemon versus everybody. Albert Blessing duet ke arah belakang. Dengan war manipulation, tapi Cycle Eagle, ada Wave Dragon, ada berapa di satu. Dan bahkan Bottom masih still survive in the beast land. Wow. Botol lihat darahnya dikit banget, tapi Psycho kali ini masih terbang bebas dan dia pun udah gak bisa lagi untuk bisa selamat. Satu ditukar satu. Rinasmi Gila. lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gua. Dia tiba-tiba ke arah belakang, tiba-tiba cinta datang kepadaku, merubah segalanya menjadi lebih indah, dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira Araki Hoshi bakal untung banget, tapi ketika Rinasminya melakukan cutting terhadap Psycho dan Psycho-nya terus termakan oleh Clay, langsung ini bisa dibilang Gila. kerugian bagi Araki Hoshi sendiri. Genflix, habis dikasih makan apa nih Genflix ya sama Dolly Panvelo? Bener-bener permainannya luar biasa, dan menurut gua itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gua dengan Dengan permainan, memisahkan tim fight lah. yes bener banget, Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu besar di Iya. bursa transfer, tapi ternyata abis ini gua yakin, 1000 yakin, Bu, rame namanya dah nih. bakal masuk bursa transfer top list of laner. Ini kalau ada Bang Otat di EVOS Legend, ada Bang Kumis di Genflix Aerowo. Benar. Serigala Serigala berkumis. Iya, serigala berkumis. Ah. Iya, berkimus, Pak ya. Berkimus. Enggak, gua kaget banget dia datang, dia ke cutting ke arah belakang itu benar-benar Segitu surprise. Dan menurut gue kali ini lihat Albert langsung udah menit Oh, ke nggak ada 10, dia nggak ada stucknya. Dan ingat, ini Albert udah sakit banget. Albert udah benar-benar bisa memberikan damage dengan luar biasa. Dagger Fix Arrow harusnya respect. Botol pun harusnya respect dengan ada Wind of Nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk melawan seorang R7. Yap. Dia butuh untuk melawan seorang Albert. Yap. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu bow brute force, ini bakal tembus sama Ya, Demon Hunter pasti Sword. tembus. Pasti tembus sama R7. Ini Lordnya udah mulai Oh, ini cepet loh, ini Nggak ada cepet loh. kontes lagi, Pak. Nggak ada kontes lagi menjadi milik dari Genflix Aerowo. Oh, Wow.
berapa? Gak ada Menit 10. perlawanan, tadi Menit- gak ada Menit kontes sama 10.50 sekali. tadi nggak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat retributionnya bahkan tidak digunakan sama Yap. sekali oleh Battle. Karena dia benar-benar secure banget dan posisinya Oh lihat Arceus perfect menuju ke setelah top lane. dikeluarkan begitu lagi. Langsung dalam Fender S Flicker. ke arah belakang tapi Lemon nggak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri. Flicker digunakan. Dinasti menggantungin kali ini dan ternyata lihat Wah, tarik backup ulurnya. support yang bagus. Lagi-lagi tapi kerugian untuk arah Kyoshi, mereka harus kehilangan 120 detik Flicker untuk serang Lemon. Waduh, ini Rinasmi ini seperti satu sosok yang emang kalau dia muncul, semua pemain dari arah Kyoshi wajib mundur, Pak. Tapi enggak, gua kaget banget backup support Genfix cepet banget di sana. Dan Cepet bahkan banget. cuttingnya tuh kayak 3 langkah gitu loh. Iya, Lemon udah keluar flicker tapi masih dari Nasmi motong. itu dia masalahnya, semua yang Tapi wajib tapi mundur. lihat jarak bottom lane, Dinasti berada di garis depan sama dengan seorang Clay, langsung udah dibuka. Warna Revolution masih ditahan, Dinasti di garis depan. Tak dikeluarkan oleh seorang Albert, tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu badan sonat dari arah bottom lane. Pada saat dikeluarkan, dan ternyata ada Bapak Lord yang terhormat harus hilang di arah bottom lane. Iya, belum ada inventar turret yang mereka tumbangkan. Lagi arah Kyoshi harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Starmo yang dilakukan oleh Watt, tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Di bagian atas Body sana, mulai dibuka di arah top lane sana untuk mendapatkan satu buah turret, tapi ternyata lewat versus everybody. Cycle Eagle telah dikeluarkan. Albert masih coba untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my god, Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan, gua nggak tahu. itu begitu bertumpuk seluruh pemain Itu tadi ada enak di Bitter banget. Itu kalau Blazing Blazing Duet. Duet dapat semua Itu dapat empat-empatnya. semua, tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki, apakah karena tidak adanya stack? Atau dia benar-benar nungguin timing yang tepat ketika mungkin nanti di mid lane inhibitor. Tapi kayak Genfix Arrow malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari super minionnya. Mereka nggak mau maksa mid lane dan udah top lane aja inhibitornya. Udah dapatkan. Kita reset, kita ambil lagi semua source jungle-nya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua dan kumpulin item secepat mungkin. Lo percaya nggak, lihat langsung berefasel ke arah belakang. Final Ball terkeluarkan. Lemon menahan semua damage yang dimiliki. Lemon masih coba untuk bertahan. Lemon satu versus everybody. Ada super auto Priadi di sana memasak arah seorang Lemon. Tapi Albert lihat udah dengan stack yang dimiliki. Coba masuk ke arah belakang, tapi ternyata Albert yang tergigit. Kita lihat foto masih coba untuk kabur ke arah belakang. Pinnya pun tumpah. Warfare berhasil dibuka. Blazing Duet. Blazing Duetnya gak kena siapa-siapa. Gak dapetin point kill dan bahkan ini bencana. RR Kyoshi kehilangan dua playernya, Papulung dan KB. dua pemain dari arah Kyoshi masih hilang, tapi Clay-nya berhasil diculik dan R7 berhasil untuk kabur ke bagian yang berbeda. Sebuah aksi penculikan kita lihat barusan. Itu bener-bener sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player, langsung dapetin satu poin atas Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget, apalagi Clay mendapatkan 4 poin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan real world manipulation. Sekali lagi RRQ Hoshi, mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik satu player saja, dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling. Tapi gue pengen lihat replaynya gimana kali ini. Battlenya Botolnya udah kena, tapi belakang. botol Detonata ke belakang, Dan pinnya tumbang. kabur. Pinnya Dapat killing dapetin satu. Dan ini di sini. Udah nggak bisa apa-apa. Dia nge-jiggle dan Blazing Duetnya nggak nyampe ke arah ke battle. Karena kalau ngincar ke arah battle lagi, itu battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang ke pick off kalau kayak gitu. Iya, Clay tadi kena telak, Pak, tapi masih bisa nahan loh. Ada ini kan absorb di Iya, ada absornya, ada item defense-nya kemungkinan. Ulang. Ada satu sih, gue pernah ketemu lapu-lapu kayak gini di rank. Yap. Persis, dia cuma bikin satu item Bloodlust, Bloodlust, sisanya full defense. selebihnya defense. Dia terima semua damage. Dia emang masuk ke arah belakang. Emang bener-bener TB. Emang TB, tapi TB jadi itu kan punya damage. Yap. Battle-battle kayak gitu, kayak Granger-Granger itu bakal hilang. Nah, disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim Genfix itu mengarah ke arah Lemon, baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah, Albert menunggu itu kalau kata Profesor KB. Nunggu momentum ya, Profesor ya? Nunggu momentum kayaknya. Oke, Dibuka tapi lihat lagi. tergigit begitu saja. Lemon di depan sana, seperti yang udah gue bilang, dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lapu-lapu di depan sana. Bahkan R7 pun mencoba dipaksa, gak punya flicker. Satu Falling Star ke arah belakang, final blow. Dua ultimate untuk tim Gabriel Staromov. Tidak ada untuk kali ini, Pak Pulung. Iya, tapi Batal tidak ada WON di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh.
sangat-sangat berani dan Lord pun udah mulai dicolek-colek. RRQ sih kalau mereka tidak melakukan kontes Malefic untuk Roar. ini, lihat mereka tidak punya satu inhibitor turret loh. Oke, kalau dia percaya dengan Malefic Roar, tandanya dia percaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung one strike push tapi retribution dia Albert, this is it. Dengan retribution yang luar biasa, ataupun ditumbangkan oleh seorang Lemon di belakang sana. Finn seorang diri gak ada yang bisa menahan. Sedangkan Albert di arah belakang masih dapat bertahan, masih ada Lemon mencoba untuk menjemput dan bahkan Way of Dragon Jakpai. 3 player tumbang. Ini bencana. Sang Serigala mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Rinas pindah Fredo Kitty, gak boleh pulang, maunya digoyang. Ada Lemon berestrik dan bahkan shutdown diamankan oleh seorang Psycho. Wow, Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada Lord yang bergerak di bagian atas sana. Dia pun berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh RRQ. Bener gak kata gua? Itu dia. Bener gak? Ketika dia bikin Malefic Roar, tandanya dia percaya dia bakal bisa team fight ini menang dan dia dapetin Lordnya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut Dan gua. lagi under banget itu, Under bener-bener banget. kayak hanya Lord lah harapan dari RRQ Hoshi. Dan itu bener banget, langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold advantage bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat, Gold langsung menyusul 51.000 gold dengan 15 poin memiliki R7 sampai bisa dapetin satu buah Windwalker. Walau. Yang tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang, mengkiri, kanan, depan, dan ngesot seperti Wheel of Honda. Wheel of Honda. Gocekannya, pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya dan langsung menabrakkan ke dalam inhibitor. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat, Persis. mereka persis dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Gambling Siren Wolf, mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit, tidak mendapatkan satu buah pertukaran. Dan bahkan kalau Pak Pulung dan Profesor tahu, Yap. ini apa jungle dari tim Gambling itu udah seperti hatinya dia. Baik, kenapa seperti itu? Gelap, tak terdeteksi. Apa-apa. Dan tertutup. Gelap, tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sudah dia pikirkan di malam hari. Ya, Kak, ya? Iya, yang Gelap pasti tidak bukan kamu. terdeteksi Yap. karena kita nggak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi Hai. untuk kali ini. Gelap tak terdeteksi dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Ai, ih, getar Oke, dengkul dengarannya. tapi Lemon dipaksa depan sana. Lemon 1v5 versus everybody. lagi. On versus tapi ternyata kali ini Lemon worth manipul laser. Lihat after damage terlalu kuat. Dan sana telah dikeluarkan. Dinasmi masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dapatkan Finn Way of Dragon dari seorang R7. Berhasil berdua Rinasmi. Rinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia M2 lagi dan lagi di posisi yang sama di jungle dekat orange buff 1 lawan 5 1v5 situation dan dibalikan begitu saja, masih survive juga. Bahkan kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan Way of Dragon. Udah gua bilang, gelap. Jungle-nya tuh gelap, bahaya banget bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Yap. Tapi ketika jungle-nya tidak ada satu buah vision yang gak jelas, dia masih harus menunggu trapnya terlebih dahulu. Kalau dia nggak nungguin trapnya, itu bakal bahaya banget Pak Pulung. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas, menahan stacknya, menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate, baru dia siap untuk masuk dengan Blazing Duet yang dia milikin. Alright. Dan bahkan kali ini RRQ Hoshi memulihkan keadaan Polistar mau dibuka dan Awad berhasil lihat goldnya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja. Oh no, Albert sudah untung. No, masih ditinggal sama seorang botol. Goldnya Perbedaannya nggak terlalu jauh dari Albert Hanya dan juga kita Batal. 100 doang ya? udah nggak terlalu impact di menit Iya. segini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Watt yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari Lemonnya. Bahkan Lemon benar-benar udah optimal banget di setup kayak gini, menit-menit 19. Dia juga udah level 15, udah ready tuh team fight di Lord, dan Lemon kayaknya bakal melakukan cutting minion beserta dengan R7 sih harusnya. Ya. Dua hero ini yang bakal melakukan zoning out sehingga teman-teman dari Gilvis Arrow tidak bisa menyentuh ke arah Albert. Satu lagi, lihat Malefic Roar 2 udah 2 dimiliki. S7 kayaknya bakal melakukan flanking. Rinasmi juga udah punya Malefic Roar. Menuju ke arah belakang. Lemon menjaga seorang Clay. Oh, coba dipaksa begitu saja. Tapi Rinasmi lihat damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Finn, PYN dan juga Lemon. Yap, masih aja stay dulu di area dari Purple Buff, belum mau melakukan initiate sampai mereka mendapatkan sebuah kabar di bagian depan ada siapa saja. Kupanya mulai terdeteksi, Lordnya mulai dicicil-cicil, R7
berhadapan dengan Watt ada di top lane. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, RRQ menunggu momentum. Lemon di belakang sana, berfight satu keluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba dari gocek. Dinasti mengganti ke arah belakang. Lemon bakal coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. R7 terlihat posisinya, tapi Super Out Supriyadi nggak bisa ngelepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Iya, tadi Finnya langsung memanggil Lemon dengan guiding Freestyle Queen. dulu, spontan paket masih harus sama flicker tambahan. Poin diamankan. Lemon ke arah belakang. Mengganti seorang Clay. Clay nggak bisa pulang. Langsung Cyclone Eagles dan Fredo Kitty harus merelakan sahabatnya tumbang. Wow, hanya 3 orang tersisa. Sementara Psycho dan Dragon yang My God, ini bencana. Gambling Sarol sudah kehilangan 3 serigalanya. Dan bahkan minion di arah bottom lane sudah menuju ke arah base dari tim Gambling Sarol. Lemon di depan sana. Dinasti masih punya final block. Pada saat dikeluarkan karena seorang Fredo Kitty. Ini Bitter Turret yang ambilnya sudah hilang. Dan ini bencana Mapulu. Iya, web minion yang siap masuk. Bestara terbuka. Peperangan mulai terjadi. Rinasnya sedikit lagi SP-nya. Tapi dia udah gak bisa lagi bertahan. Mega kill masih didapatkan. Dan 1-1 skor antara RRQ versus Gambling Iron Wall. Raja dari